video ini aku mau sharing ke kalian 5 hal penting yang aku dapatkan selama 3 tahun bekerja di Taiwan. Karena bulan depan aku sudah genap bekerja 3 tahun di sini. Jadi semoga pengalaman aku bisa jadi bahan pelajaran dan inspirasi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ataupun sudah tiba di Taiwan. Tapi sebelum lanjut, aku mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang selalu dukung channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena aku bakal sering bagiin tips info seputar kerja ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Oke. Nomor satu, hal penting yang aku dapatkan selama bekerja di Taiwan yaitu belajar menghargai waktu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau kerja di Taiwan itu jam kerjanya sangat ketat atau bahkan juga ada yang jarang-jarang gitu. Nah, dari situ aku juga banyak belajar untuk selalu menghargai waktu sekecil mungkin. Dari situ aku banyak belajar di waktu-waktu senggang untuk mulai upgrade level diriku. Belajar mulai hal-hal baru untuk kedepannya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian banyak waktu senggang, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin untuk belajar hal-hal baru. Jangan sampai kalian itu malas, teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu, research paling berharga dalam hidup manusia yaitu waktu kita sendiri. Hal penting yang aku dapatkan selanjutnya yaitu belajar mengatur keuangan. Mungkin teman-teman banyak juga yang relate dengan kehidupan saya. Misalkan di tahun pertama itu biasanya gajiannya habis karena belum tahu cara mengatur keuangan. Tapi kalau kita itu nggak aware, nggak sadar akan hal itu bisa jadi sia-sia selanjutnya gitu. Jadi di situ aku juga mulai sadar untuk mulai mengatur keuangan aku, membuat pencatatan-pencatatan seperti pengeluaran, menghitung gaji itu berapa, pengeluaran untuk kirim ke keluarga itu berapa, mulai menabung, dan mulai memikirkan investasi. Jangan sampai teman-teman itu telat, karena kalau sudah telat, itu sangat berbahaya buat teman-teman nantinya gitu teman. Jadi teman-teman harus bisa mulai sadar dan mulai aware akan pentingnya mengatur keuangan di Taiwan juga gitu teman-teman. Kemudian nomor 3 hal penting yang aku dapatkan selanjutnya yaitu belajar memilih lingkungan pertemanan. Jadi kalau teman-teman tahu di Taiwan itu banyak sekali lingkungan pertemanan yang nggak kalian duga gitu. Jadi kalian itu harus hati-hati memilih lingkungan pertemanan. Saya contohkan misalkan, teman itu bisa juga jadi penyemangat kalian atau bikin kalian itu maju atau level up, bisa juga bikin kalian itu narik ke bawah atau bahkan bisa stay gitu. Kalian itu nggak jadi apa-apa. Kalian nggak punya pemikiran level up. Nah, teman itu bisa jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian itu harus benar-benar memilih lingkungan pertemanan di Taiwan. Karena saya juga benar-benar sangat selektif untuk memilih pertemanan. Kalian jangan sampai terdistraksi oleh teman-teman kalian yang mau menarik kalian turun ke bawah. Jadi kalian tetap aja fokus ke tujuan kalian. Misalkan kalian mau pengembangan diri kalian mau belajar hal-hal baru, kalian fokus saja dan cari teman yang sama value-nya dengan kalian untuk mau belajar hal tersebut, teman-teman. Di nomor 4 mungkin saya sudah sering jelaskan di konten sebelumnya, yaitu belajar membuat rencana jangka panjang. Nah, ini kebetulan ada hubungannya dengan nomor 2 tadi, yaitu cara mengatur keuangan. Nah, dari situ kan saya sering belajar di Taiwan, saya sering melihat cerita-cerita dari teman-teman yang gagal. Nah, di situ saya belajar, dia itu gagal kenapa? Oh, karena tidak bisa mengatur keuangan contohnya. Nah, dari situ saya mulai aware untuk selalu belajar terus. Belajar cara mengatur keuangan contohnya. Dan di situ saya mulai untuk merealisasikan hasil-hasil saya itu dalam bentuk misalkan investasi, misalkan kalian mau membeli emas, membeli tanah, properti, dan sebagainya, teman-teman. Jangan sampai kalian itu di sini itu hilang sia-sia atau bahkan kalian itu jalan di tempat, teman-teman. Jadi itu pentingnya rencana jangka panjang dan mulai belajar membuat rencana jangka panjang itu di situ, teman-teman. Dan yang paling penting jangan sampai kalian waktu bekerja di Taiwan itu jalan tanpa tujuan, teman-teman. Dan yang terakhir, nomor 5 ini pesan dari saya pribadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan ataupun sudah tiba di Taiwan. Yaitu jangan sampai kalian itu kehilangan jati diri kalian. Karena di Taiwan itu benar-benar sangat bebas, teman-teman. Jadi kalian itu harus ingat jati diri kalian itu siapa. Untuk apa kalian bekerja, untuk apa kalian berangkat. Kalian jangan sampai terdistraksi oleh teman-teman yang menjerumuskan kalian, yang membawa kalian itu turun ke bawah. Contohnya misalkan kalian itu terjerumus ke hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Jadi kalian itu harus selalu benar-benar ingat jati diri kalian. Ingat kalian itu berangkat untuk siapa dan memperjuangkan siapa, teman-teman. Jadi saya harap kalian itu bisa selalu ingat jati diri kalian itu seperti apa gitu.
Oke teman-teman, itulah 5 hal penting yang aku dapatkan selama 3 tahun bekerja di Taiwan. Sebenarnya ada banyak hal-hal penting yang lainnya juga yang aku dapatkan, tapi menurut aku 5 hal penting ini yang paling berpengaruh di kehidupan aku sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa jadi inspirasi buat kalian juga. Sampai bertemu di next video, dan salam Sobat PMI.